Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Weni Cahaya Kurniawan dengan NIM 230101048. Di sini saya akan mendemonstrasikan penyelesaian soal kedua UAS Cloud Computing dengan topik deploy aplikasi multi-tier menggunakan Podman. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu menginisialisasi lingkungan laboratorium dengan mengeksekusi perintah Live Start Comprehensive Review. Perintah ini akan menyalin seluruh kode sumber aplikasi Beeper ke direktori lokal kita. Langsung saja kita ke perintah pertamanya, Live Start Comprehensive View. Enter. Nah, ini langkah selanjutnya kita akan masuk ke terminal baru. Lalu seperti di soal, di langkah B adalah suruh membuat infrastruktur jaringan internal kontainer. Sini saya membuat dua jaringan terisolasi menggunakan perintah Podman Network Create, yaitu Beeper Backend untuk komunikasi database ke API dan Beeper Frontend untuk komunikasi API ke antarmuka pengguna atau UI. Kedua jaringan ini telah mendukung fitur resolusi nama DNS otomatis. Langsung saja kita buat Beeper Backend-nya dengan perintah Podman Network Create. Enter. Lalu buat front end-nya dengan perintah yang sama. Sorry. Kesalahan. Trophy untuk front end-nya. Lalu di soal C kita akan mendeploy tier database. Pertama, saya membuat volume persisten bernama Beeper Data agar pesan yang ditulis pengguna nantinya tidak hilang saat kontainer di restart. Kemudian, saya menjalankan kontainer database PostgreSQL 13 menggunakan perintah Podman Run dengan nama Beeper-db. Kontainer ini disambungkan ke jaringan Beeper Backend, mengikat volume data ke var /lib/pgsql/data serta membawa kredensial database berupa user Beeper dan password Beeper 123 melalui environment variable. Langsung saja kita eksekusi perintahnya. Yaitu untuk membuat penyimpanan persisten Beeper datanya. Bentar. Lalu di sini kita akan menjalankan kontainer database PostgreSQL 13 dengan parameter variabel lingkungan environment variable yang diinstruksikan oleh soal. Enter. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita masuk ke soal D dan E. Di soal D dan E ini kita akan membangun komponen backend baru atau Beeper API. Langkah pertama, saya akan berpindah direktori Beeper Backend dan membuat sebuah container file. Di sini saya menerapkan metode multi-stage build. Tahap pertama menggunakan image OpenJDK17 sebagai builder untuk mengompilasi kode sumber Java menjadi berkas binary beeper -1.0.0.jar.
Tahap kedua menggunakan image runtime yang jauh lebih ringan untuk mengeksekusi berkas jar tersebut. Saya menjalankan perintah Podman build untuk memberi tag beeper API .2 v1. Setelah image selesai dibuat, saya jalankan kontennya dengan nama beeper API dan menghubungkannya sekaligus ke jaringan backend maupun frontend, serta menyertakan variabel dbhost beeper db agar API dapat menemukan lokasi database. Langsung saja kita eksekusi perintah pertamanya, yaitu kita masuk ke direktori backendnya dulu. Enter. Setelah kita masuk, kita akan membuat kontainer filenya. Enter. Di dalam kontainer file ini kita akan menambahkan struktur multistage build Java OpenJDK ke dalam kontainer file ini. Kita tunggu. Setelah itu untuk menyimpan kita Ctrl O, Enter, dan Ctrl X untuk keluar. Lalu kita akan bangun kontainer image dan kita beri tag beeper API v1 dan perintah Podman build. Enter. Sini kita tunggu. Prosesnya cukup lama. Kita tunggu. Nah, setelah sukses, kita jalankan kontainer API dan menghubungkan sekaligus ke dua jaringan, yaitu beeper backend dan beeper frontend. Bentar. Lalu kita akan masuk ke bagian akhir dari arsitektur aplikasi, yaitu di soal F dan G. Sini kita akan berpindah direktori beeper mesh UI dan membuat berkas kontainer file. Proses build ini juga menggunakan multistage. Tahap pertama bertugas memasang dependensi paket dan melakukan kompilasi aplikasi TypeScript React menggunakan Node.js 22.
yang mana hasilnya akan disimpan di directory disk. Tahap eksekusinya menggunakan image penayangan nginx web server untuk menyalin file konfigurasi nginx.conf serta objek static artefak hasil build tadi ke directory root server nginx. Lalu saya eksekusi perintah pembuatan image dengan tag beeper -ui.2 v1. Terakhir, saya jalankan kontainernya dengan nama beeper UI, menghubungkannya ke jaringan beeper frontend dan membuka akses publik ke sistem operasi host lewat operasi port mapping -p8080. Langsung saja kita eksekusi perintah pertamanya, yaitu berpindah directory ke project frontend. Enter. Setelah itu kita buka nano container file. Di dalamnya kita isi dengan kode multistage build untuk aplikasi React berbasis Node.js dan web server nginx. Kita tunggu. Nah, setelah selesai lalu kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Setelah itu kita bangun kontainer image UI dengan memberi tag beeper -ui.2 v1 dan perintah portman build -t. Enter. Masih building. Kita tunggu. Kita tunggu prosesnya berjalan agak lama. Nah, setelah sukses kita jalankan kontainer front end-nya untuk memetakan port public host 8080 ke kontainer ke port kontainernya dengan perintah portman run -d name beeper UI beeper front end 8080. Enter. Nah, setelah seperti ini kita buka di browser localhost 8080. Nah, di sini sudah terlihat kita sudah berhasil membuat
beepernya. Kita coba, kita submit. Nah, di sini bisa lihat sudah berhasil membuat beepernya. Lalu di workstation yang awal kita bisa lihat di sini sudah tercentang hijau semua, dan langkah akhir kita jalankan perintah lab finish. Enter. Nah, setelah ini kita telah berhasil mengerjakan soal UAS cloud computing, yaitu pengerjaan lab 9.2. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Mohon maaf kalau masih banyak kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.